Selamat pagi adik-adik. Masih semangat? Ya, tentunya masih semangat. Kita anak Tuhan harus selalu gembira. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, kita kali ini masih sekolah minggu di rumah ya adik-adik ya. Sebelum mulai sekolah minggu, Mbak Yuni mau tanya dulu sama adik-adik. Nah, siapa di sini yang sudah mandi? Angkat tangannya. Ya, siapa yang sudah makan? Angkat tangannya. Ya, bagus. Yang belum mandi, sebelum ibadah kita harus mandi dulu. Nah, setelah itu kita pakai baju yang rapi, ya kan? Duduk yang manis. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita melihat firman Tuhan lewat HP, laptop, dan televisi. Nah, sementara kita masih ibadah di rumah dulu ya adik-adik ya. Tetap sabar, tetap percaya, tetap berharap, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sehingga suatu saat kita pasti akan bertemu kembali. Ya, hari ini Mbak Yuni tidak sendirian loh. Mbak Yuni dibantu sama kakak-kakak yang lain. Nah, nanti ada yang bawa firman beda lagi, yang bikin aktivitas beda lagi, dan yang nyanyi, yang pujian ya beda lagi. Kali ini baru nih. Ya, kita dibantu sama kakak-kakak kita, kakak-kakak pemuda. Wah, pasti seru ya. Ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang apa ya itu yang sering gitu. Lupa Mbak Yuni namanya ya. Ya, kakak-kakak kita. Siapa aja nih Mbak Yuni? Nah, nanti ada Kak Seno, Kak Sendo, terus Kak Tian, Kak Eca, dan juga yang nyanyi juga bukan Mbak Yuni. Siapa ya? Yang nyanyi adalah Mbak Ferin ya. Puji Tuhan ya, kakak-kakak kita mau membantu ya. Nah, nanti makanya itu ya adik-adik ya, harus mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir ya. Biar tahu nih, mana sih yang namanya Kak Seno, mana yang namanya Kak Sendo, ya kan? Yang kenal jadi bisa kenal. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyi lagu dulu. Selamat pagi Bapak. Silakan kakak-kakak. Selamat pagi, aku
bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Engkau masih menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih sayang kepada kami, Engkau masih menyertai kami meskipun kami sekolah minggu di rumah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, untuk lagu selanjutnya, Mbak Yuni mau ngajak adik-adik menari. Pernah dengar lagu ini nggak? Judulnya Kukan Menari. Hah? Kukan Menari? Lagunya lagu lama. Pernah dengar lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Pernah dengar kan lagu itu? Nah, kita mau nyanyi sama-sama lagu itu ya, pakai gerakan. Sekarang adik-adik berdiri. Ya, berdiri menari bersama-sama Bila Roh Allah ada di dalamku. HP-nya ditaruh ya. Kita nyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wah, seneng ya kalau ada Roh Allah di dalam hati kita. Kita bisa nyanyi, kita bisa menari, kita bisa apalagi ya, melompat. Ya, kalau ada Roh Allah di dalam kita, kita harus semangat. Ya, karena apa? Dengan semangat, dengan hati yang gembira, itu merupakan obat buat kita. Nah, kita mau memberikan persembahan kita ya sebagai ucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, kita kan selama ini sudah seminggu diberkati selalu ya sama Tuhannya. Kita masih sehat, kita masih bisa makan. Nah, kita kumpulkan persembahan itu ya sebagai ucap syukur kita, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita, selalu menemani kita, selalu membimbing kita. Untuk persembahan, kita akan nyanyi lagu KJ 439. Wah, lagunya yang mana nih Mbak Yuni? KJ 439. Nah, kalau pernah ke gereja pasti pernah dengar lagu gini. Bila topan keras melanda hidupmu. Pernah dengar kan lagu itu? Nah, untuk persembahan kita nyanyi itu ya. Nah, nanti uangnya boleh disimpan sendiri di dalam amplop. Nanti kalau kita sudah mulai sekolah minggu dikumpulkan. Kalau adik-adik mau mengumpulkan sendiri. Boleh juga persembahan itu dititipkan ke mama papahnya ya, biar nanti mama papahnya yang akan memasukkan persembahan itu ke gereja. Oke, kita nyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu sambil memberikan persembahan kita. Berkat
Baik adik-adik, kita mau berdoa buat persembahan kita supaya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Kami berikan persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu sebagai ucapan syukur kami atas hidup kami yang telah Engkau limpahkan segala berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah pujian, kita sudah persembahan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Mbak Yuni nggak sendiri ya. Ada temennya Mbak Yuni yang bantu untuk membawakan dan bercerita tentang firman Tuhan. Kita panggil sama-sama ya, Mbak Erna. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Senang sekali Mbak Erna boleh menyapa adik-adik di minggu pagi ini. Sehat semua ya? Kita sudah memuji Tuhan tadi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita mau berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoanya? 5, 5, 10. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekarang kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian bacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, ada seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, dan dia suka menolong, suka berbagi kepada sesama. Namanya Stefanus. Ya, namanya Stefanus. Stefanus sangat dekat dengan Tuhan adik-adik. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Stefanus untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia bisa melakukan mukjizat adik-adik. Dengan hikmat dari Tuhan, Stefanus bisa menyembuhkan orang sakit, sehingga banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dari dia. Tapi adik-adik, walaupun banyak yang mau mendengarkan firman Tuhan dari seorang Stefanus ini, ada orang yang gak suka sama dia. Ada orang-orang yang tidak suka, bahkan iri kepada Stefanus. Mereka merasa tersaingi. Mereka adalah pemuka-pemuka agama yang tidak suka dengan Stefanus. Sehingga mereka melakukan banyak cara supaya Stefanus ini disingkirkan. Iya, mereka memberitakan kabar yang tidak benar
kabar bohong tentang Stefanus. Mereka bilang ke orang-orang, jangan percaya sama Stefanus. Stefanus itu mengatakan hal yang tidak benar. Jangan percaya sama dia. Pokoknya adik-adik, mereka melakukan banyak cara supaya orang-orang terhasut percaya akan berita kebohongan mereka. Tapi Stefanus tetap setia adik-adik. Dia tetap mengabarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Tapi adik-adik, karena berita bohong tersebut, akhirnya Stefanus dibawa ke pengadilan. Di pengadilan dia ditanya-tanya tentang hal ketidakbenaran itu. Tapi Tuhan menyertai Stefanus, dan Stefanus bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Para pemuka agama yang tidak suka dengan Stefanus tadi adik-adik, mereka marah. Apalagi pada saat Stefanus bilang, lihat, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, semakin marah mereka dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Sombong banget ya. Akhirnya adik-adik, mereka dengan cara mereka sendiri, mereka membawa keluar dari tempat itu. Stefanus dibawa keluar. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka melempari Stefanus dengan batu. Stefanus tidak melawan adik-adik. Yang melempari Stefanus juga bukan satu atau dua orang, tapi banyak. Lempar batu satu orang aja pasti sakit banget ya adik-adik ya. Ini yang ngelemparin banyak. Apa yang terjadi adik-adik? Pasti sakit sekali yang dirasakan oleh Stefanus. Tapi Stefanus tidak marah sama mereka adik-adik. Stefanus melakukan apa adik-adik? Dia berdoa. Apa katanya? Seperti yang tadi kita baca ya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu apa yang dia katakan lagi adik-adik dengan suara nyaring? Di ayat yang 60 tadi dia bilang apa? Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Maksudnya adalah Tuhan, ampunilah mereka. Seperti itu adik-adik. Stefanus tidak membenci mereka. Justru Stefanus minta agar Tuhan mengampuni mereka. Setelah itu Stefanus meninggal adik-adik. Hari ini kita mau belajar dari Stefanus, bagaimana dia tetap setia sampai akhir hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita belajar seperti Stefanus yang tetap rajin berdoa, rajin beribadah. Dalam kondisi apapun, di saat ada orang yang tidak suka dengan dia tetap di dalam Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan adik-adik dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Dengan melakukan hal yang baik dan benar. Yang mudah aja deh, di rumah, yuk bantuin mama papa. Habis main diberesin mainannya, habis mengerjakan tugas belajar diberesin lagi buku-bukunya, ditaruh di tempat yang benar. Bantu mama papa yang sedang sibuk, mungkin sedang memasak atau sedang membersihkan rumah. Yuk kita bantu mama papa, dan jangan berantem sama kakak adik ya. Kita mau mengasihi sesama kita. Iya adik-adik, dengan seperti itu dan kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, itu merupakan bentuk kalau kita juga mau mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama berjanji pada diri kita masing-masing. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami boleh belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Stefanus. Bantu kami untuk boleh mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan melakukan hal yang baik dan benar bagi Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami boleh melakukannya dengan tulus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, itulah tadi adik-adik ya firman Tuhan. Biarlah kiranya menguatkan hati kita. Dan kita juga telah mendengarkan salah satu persembahan pujian dari teman kita. Biarlah untuk menjadi semangat kita. Nah, untuk minggu depan Mbak Yuni nunggu. Siapa saja boleh ya yang mau, Mbak, aku mau persembahan. Boleh. Ya, bilang sama mama papanya, mama, aku mau nyanyi persembahan buat sekolah minggu. Boleh. Mbak Yuni tunggu ya, Mbak, minggu depan ya. Nanti dikirim via WA. Nanti biar Mbak Yuni bisa masukkan di video online kita ya. Oke? Mau ya persembahan pujian ya, Mbak Yuni tunggu ya adik-adik ya. Siapa saja nggak usah malu. Kita punya suara, kita punya mulut untuk memuji Tuhan ya. Mbak Yuni tunggu ya yang mau persembahan pujian. Nah, untuk lagu selanjutnya kita mau memuji satu kali lagi sebelum aktivitas ya. Kita nyanyi lagu baru. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar nih. Judulnya Janjimu Tuhan. Janjimu Tuhan. Ya, kita dengerin ya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku.
tadi ya adik-adik ya lagunya. Janjinya Tuhan itu indah buat kita. Ya. Selalu yang terbaik buat kita. Jadi nggak usah takut ya, sekarang kita masih di rumah aja, nggak usah bosen. Kenapa kita masih di rumah aja? Tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berjanji punya rencana yang baik buat kita. Nah, kita mau aktivitas. Nah, untuk aktivitas kali ini Mbak Yuni akan dibantu dengan Mbak Ida. Nah, ya, disiapkan ya bahan-bahannya ya. Yuk kita panggil Mbak Ida. Halo Sobat Kristus, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Tadi kalian sudah mendengarkan firman tentang awan yang baik hati. Nah, kita mau aktivitas. Nah, aktivitas kita akan membuat gantungan. Seperti ini ya adik-adik ya gantungannya ya. Ya. Oke, caranya. Nah, untuk membuat pelangi, nah ada beberapa pola ya. Pola yang diperlukan adalah pola bentuk pelangi seperti ini. Kemudian bentuk awan seperti ini. Nah, terakhir adalah ini seperti butir-butir hujan atau titik-titik air hujan ya. Ini. Oke, kita mulai ya aktivitas kita. Nah, kalian pertama kali adalah membuat pelanginya. Pelanginya nih buat 2 ya. Ada 2. Nanti sebelum ditempel diselipkan benang dulu, baru ditempel. Nah, sudah ya. Nah, untuk bikin awan 3 dimensi, caranya adalah kalian harus memiliki 3 bentuk awan ya. Nah, caranya untuk membuat awan 3 dimensi ya, awan ini ditekuk menjadi 2, kemudian separohnya ditempel dengan bagian separuh dari awan yang kedua, tempel. Nah, berikutnya lagi ini ditempel setengahnya saja, kemudian ditempel dengan awan yang ketiga, sisi awan yang ketiga. Nah, jangan ditutup dulu. Sebelum ditutup, kalian masukkan dulu benang. Nah, benangnya diselipin baru ditutup ya. Jadilah 3 dimensi seperti ini ya awannya ya. Oke. Nah, yang berikutnya ada awan. Di awan ini ada tulisan, aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Nah, di butir-butir atau titik-titik air hujan ini ada tulisan mau berbagi, suka menolong, mau berbagi, kemudian membantu ibu, mau mengalah kepada adik, kemudian yang terakhir mau mengampuni ya. Oke, inilah aktivitas kita. Selamat bekerja, sampai jumpa minggu depan, bye bye. Nah, adik-adik, akhirnya kita sampai di akhir sekolah minggu kita ya, ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Sedih? Iya, tapi kita harus tetap semangat. Kita akan ketemu lagi di ibadah minggu depan. Semoga ibadahnya sudah di gereja sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman kita. Tapi kalaupun belum, tetap semangat ya adik-adik ya, ibadah di rumah ya, sama mama papa kita, sama adik dan kakak kita. Nah, kita terima kasih dulu yuk sama kakak-kakak kita pemuda yang sudah membantu yuk. Makasih Mas Tian, terima kasih Mbak Ferin, Mas Seno, Mas Eca sudah membantu sekolah minggu kita hari ini. Nah,
Kita mau tutup dulu ya adik-adik ya, sekolah minggu kita ya adik-adik ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menemani kami, Engkau telah beserta dengan kami di ibadah pada hari ini. Terima kasih Engkau memberkati kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami menjadi pelaku dan bisa melakukan apa yang telah Engkau perintahkan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, dadah.